Apakah kalian merasa jika suhu semakin panas setiap hari? Apakah kalian merasa cuaca semakin tidak menentu, kesulitan untuk membedakan kapan musim hujan dan kapan musim kemarau? Itulah perubahan iklim. Namun, sayangnya masih banyak orang yang tidak peduli mengenai hal itu. Kali ini, kita akan membahas tentang krisis iklim. Menurut PBB, perubahan iklim mengacu pada perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca. Pergeseran ini mungkin alami, seperti melalui variasi siklus matahari. Namun sejak 1800-an, aktivitas manusia menjadi pendorong utama perubahan iklim. Terutama akibat pembakaran bahan bakar fosil, seperti batu bara, minyak, dan gas. Secara etimologi, krisis iklim merupakan istilah yang menggambarkan pemanasan global, serta situasi sangat genting akibat perubahan iklim, yang menimbulkan efek negatif pada bumi serta manusia. Kenapa sepatunya diangkat? Banjir. Sederhananya, penyebab krisis iklim adalah manusia. Aktivitas manusia yang menimbulkan gas rumah kaca menjadi penyebab paling utama pemanasan global. Sehingga terjadinya krisis iklim. Semua berawal dari revolusi industri di tahun 1760 sampai tahun 1850, sebuah gerakan besar-besaran, di mana pekerjaan manusia di bidang pertanian, transportasi, hingga manufaktur tergantikan oleh mesin. Untuk menggerakkan mesin sendiri diperlukan energi yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil. Seiring berkembangnya zaman, penipisan lapisan ozon yang menyebabkan pemanasan global, tidak hanya berasal dari emisi gas rumah kaca saja. Mulai dari industri fast fashion, penggundulan hutan, sampai hal sederhana, seperti penggunaan listrik secara sia-sia, turut meningkatkan jumlah emisi gas rumah kaca, salah satunya karbon yang turut menipiskan lapisan ozon. Krisis iklim yang terjadi secara terus-menerus dapat menimbulkan dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat, seperti curah hujan tinggi, musim kemarau yang berkepanjangan, es kutub yang mencair sehingga volume air laut naik. Lalu apa solusi mitigasinya? Dengan cara pindah dari bumi, atau nangis pasrah kayak abis diputusin mantan, atau malah chill dulu karena dampaknya belum terasa langsung? Nggak bro. Kita bisa tinggalkan kebiasaan pakai kendaraan pribadi dengan cara pakai transportasi umum seperti kereta, MRT, LRT, bus, bisa juga pakai sepeda biar sambil olahraga. Kita juga harus berhenti pakai bahan bakar fosil dan ganti kendaraan jadi mobil listrik kalau mampu ya, soalnya butuh banyak uang buat beli mobil listrik. Atau kita bisa hidup sehat seperti makan sayuran, buah dan mengurangi makan makanan junk food. Menanam pohon juga penting buat mitigasi perubahan iklim, tapi jangan pohon toge juga yang ditanam ya. Itulah penjelasan mengenai peristiwa perubahan iklim. Semoga setelah melihat ini kita bisa lebih peka terhadap lingkungan dan sayang terhadap lingkungan. Jangan sayangnya ke dia doang, ke lingkungan juga harus.